Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya dari kelas PAI 2G, NIM saya 2311212. Di sini saya membuat tugas UAS Usul Fiqh yang diampu oleh selaku dosen Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Di sini saya mengambil 3 tema, yaitu tema pertama ijma, qiyas, yang ketiga itu ijtihad. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang definisi ijma. Definisi ijma merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum. Apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nas dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia. Ijma menurut Abu Zuhra adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Berdasarkan definisi ijma dikemukakan oleh usul fiqh tersebut, yaitu yang pertama, harus ada beberapa mujtahid karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid. Yang kedua itu tentang sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu tidak bisa disebut ijma apabila disepakati oleh mujtahid. Yang ketiga itu kesepakatan kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk. Yang keempat, kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma. Yang materi selanjutnya tentang dalil-dalil ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menepati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti bahwa ijma dapat menempatkan hukum yang dapat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadis di antaranya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai itu, dan kami maksudnya ia ke neraka jahanam. Zamkasari mengomentari bahwa ayat ini menunjukkan ijma mempunyai hujah yang tidak boleh diperselisihkan sebagai mana Al-Quran dan hadis. Selanjutnya tentang implementasi ijma. Implementasi ijma yang pernah digunakan saat zaman sahabat dalam kehidupan memberikan gambaran bahwa sumber hukum Islam adalah hal yang mendasar untuk menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan bagi kaum muslim. Perkataan dan ajaran Rasulullah SAW melahirkan hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu berupa perincian dan ditafsirkan dalam Al-Sunnah atau hadis. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, permasalahan hukum semakin meningkat dan kompleks di masyarakat, sehingga dibutuhkan penalaran dan penafsiran yang terhadap teks-teks keagamaan berupa Al-Quran dan Al-Sunnah agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dikenal dengan istilah ijtihad. Materi selanjutnya kesimpulan dari ijma. Kesimpulan ijma adalah bahwa jika telah terjadi kesepakatan ijma tentang hukum suatu permasalahan, maka hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma tersebut mempunyai kekuatan sebagai hukum yang bersifat qat'i, walaupun hadis yang dijadikan sandaran ijma tersebut bersifat zanni.
Contoh-contoh ijma meliputi kesepakatan para ulama dan mujtahid tentang diharamkannya minyaknya babi, membukakan Al-Quran, dan menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Materi yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang temanya, yaitu kias. Definisi kias. Sedangkan mengenai definisinya, menurut ulama dalam usul fiqh, kias berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa ilat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenai suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut, menurut mereka, sebagian suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamar itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamar. Yang selanjutnya itu tentang dalil-dalil kias. Dasar hukum penggunaan kias berasal dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil syara. Muhammad Abu Zur'ah membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil hukum syara. Mereka menggunakan kias dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Yang kedua itu kelompok ulama Zahariyah dan Syiah dan Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Yang ketiga itu menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan. Ilat di antara keduanya kadang-kadang memberikan kekuatan yang lebih tinggi terhadap kias sehingga kias itu tidak dapat membatasi keumuman sebagai ayat Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam penerimaan kias sebagai dalil hukumnya. Yang pertama itu 1. Al-Quran menyuruh menggunakan kias sebagaimana dipahami dari beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaramu kamu. Kemudian jika kamu berlayanan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Penjelasan ayat itu diantaranya dapat dilihat dalam keterangannya diriwayatkan dari Tasalah. Ia berkata bahwa al-itibar dalam bahasa Arab yang berarti mengembalikan hukum-hukum sesuatu yang sebanding dengannya, ia dinamai anshal yang kepadanya dikembalikan bandingnya secara ibarat. Selanjutnya tentang implementasi kias. Salah satu dari sekian aplikasi konsep kias dalam dunia ekonomi Islam antara lain yang pertama itu mengkiaskan sewa-sewanya dengan jual beli. Menurut Sarodi, para ulama menyamakannya dengan ijarah dengan jual beli. Yang kedua itu mengkiaskan air. Orang yang menyewakan tenaganya dengan al-wakil bil urjab, orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah. Yang ketiga itu mengkiaskan khiyar nakid dengan khiyar zarta. Keduanya bisa dikiaskan karena memiliki ilat yang sama, yaitu syarat yang membolehkan untuk membatalkan jual beli. Yang keempat itu kias bunga bank terhadap praktik riba. Yang kelima itu kias dalam sistem penukaran uang money changer, salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada transaksi money changer. Kesimpulan dari kias yaitu kias secara lughawi adalah mengukur atau menyamakan atau membandingkan. Adapun secara terminologi kias ialah penetapan hukum
atas suatu peristiwa hukum yang belum disebut di dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah dengan cara membandingkan kepada peristiwa hukum yang sudah ada ketepatan hukumnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang terakhir itu materi tentang ijtihad. Definisi ijtihad dari bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, mencurahkan segala kemampuan jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupa serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama usul mendefinisikan ijtihad sebagai berikut. Wahab Az-Zuhaili, ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya seperti terperinci di dalam syariat. Menurut definisi sebagian ulama, usul fiqh sebagaimana dikutip oleh Abu Zara bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin itu ada kalanya dalam istinbat, penetapan hukum syariat, ada kalanya dalam penerapan hukum. Berdasarkan definisi yang kedua yang dikemukakan oleh sebagian ulama di atas, maka ijtihad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ijtihad dilakukan secara khusus oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk menetapkan hukum dari dalilnya. Yang kedua itu ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad semacam ini akan selalu ada di setiap masa, yaitu tentang dalil-dalil ijtihad. Dasar hukum ijtihad adalah sunnah dan Al-Quran. Salah satu dalil tentang ijtihad adalah Quran surah An-Nisa ayat 105 berbunyi, artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Selain itu, selain surah An-Nisa ayat 105 juga terdapat Quran surah Al-Rum ayat 21 juga merupakan salah satu dasar dalam beristinjat. Berikut ayatnya, artinya sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum-kaum yang berpikir. Yang selanjutnya itu tentang implikasi ijtihad. Yang pertama itu implikasi ijtihad tentang hukum kontemporer, yaitu yang pertama itu tentang penggunaan pendekatan konseptual, yang kedua itu tentang penggunaan kaidah fikhiyah, yang ketiga itu penggunaan metode ijtihad, keempat penggunaan tajdid. Selanjutnya tentang implikasi ijtihad dalam organisasi Islam, yang pertama itu Muhammadiyah, yang kedua itu penelitian dan pengembangan. Kesimpulan dari ijtihad, guru dan peserta didik merupakan dua elemen yang penting yang ada di dalam dunia pendidikan. Keberadaan saling berkaitan. Seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi guru adalah tenaga profesional yang bertugas secara sadar dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang 3 materi yang saya jelaskan. Maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.